Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Wala hawla wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Iktifaan wa iktisaran kesempatan sonten menika kula ngaturaken dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi agar kula panjenengan supados kula panjenengan dalam rangka melaksanakan ibadah puasa yang secara umum sakjane abot, tapi sesuatu yang berat ini kalau termotivasi dengan berbagai hal yang menyenangkan tentu akan terasa ringan, walaupun tetap berat tetapi terasa ringan. Kanjeng Nabi ngendikaaken man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu ala niron. Sapa sing merasa bahagia seneng kelawan kepethuk Ramadan niki regane larang. Seneng dari sisi Ramadannya, kepethuk Ramadan, memang Ramadan itu sesuatu yang menyenangkan, dia senang. Maka Allah haramkan jasadnya untuk dibakar oleh api neraka. Niku maknane seneng iku regane larang. Seneng sing bener iku regane larang. Upahnya enggak main-main. Tetapi surga yang selalu kita rindukan. Tetapi bagaimana mensiasati agar hati ini bisa senang? Toh pada hakikatnya puasa itu menantang arus, dalam arti meninggalkan sesuatu yang disenangi kok bisa senang. Ini problem nih, sulit kiranya kita bisa mencernanya, karena logikanya meninggalkan sesuatu yang disenangi itu tidak menyenangkan. Meninggalkan sesuatu yang disenangi itu pasti secara umum niku menyusahkan. Tetapi di sini karena di dalam puasa itu prakteknya adalah meninggalkan sesuatu yang disenangi secara umum. Kita senang makan pagi, sementara stop, tidak boleh. Kita senang minum kopi pada waktu siang, stop, tidak boleh. Kita nggak boleh ngerokok padahal kita ini senang rokok, tidak boleh. Yang ditinggalkan oleh kita yang berpuasa itu adalah semua sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Maka ketika kita meninggalkan yang disenangi oleh nafsu, kemudian ada motivasi dari Rasulullah, sopo sing seneng dengan hadirnya Ramadan. Ini memang agak kontradiksi. Meninggalkan yang disenangi logikanya susah. Tetapi Kanjeng Nabi memberikan berita gembira, janji yang luar biasa. Sopo sing seneng dengan kehadiran Ramadan haram masuk neraka. Tak luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa membangun, menata hati ini agar bisa senang meninggalkan sesuatu yang disenangi. Senang meninggalkan sesuatu yang disenangi. Nah, tentu di sini ada beberapa
cara atau motivasi yang sehingga melupakan kesedihan, melupakan kesusahan karena harus meninggalkan kesenangan, karena termotivasi oleh sesuatu faedah yang didapatkan seseorang yang sedang berpuasa. Nah, maka Rasulullah dahulu gak ketok ibu. Apunten Bu. Gak semangat nek gak ketok. Dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kula lafate mboten hafal, ya ora tau maca, bahwa di dalam bulan puasa ini pintu surga dibuka luas, pintu neraka ditutup, pahala dari amal-amal kebajikan dilipat gandakan, bahkan yang sunnah dianggap sebagai amal yang wajib. Ini luar biasa. Yang sunnah dianggap seperti amal yang wajib. Yang wajib bagaimana? Tentu akan lebih dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan memang suatu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada sebuah keistimewaan tersendiri bagi Ramadan ini sendiri, sehingga amal kebaikan yang bersifat wajib tentu nilainya akan lebih besar dibanding dengan ibadah-ibadah wajib di luar Ramadan. Ibadah sunnah dianggap seperti yang wajib, artinya dilipat gandakan, karena memang sulit sekali. Setiap amal yang di dalam melakukannya itu terasa sulit, tetapi kita berani menantang kesulitan, maka di situ ada suatu prioritas upah yang luar biasa. Ya, di lomba itu kan ya mesti ada upah. Ketika orang berani menantang kesulitan, menek wit jambe sing duweni uli, tapi ada hadiah, tapi dia bisa menghasilkan, bisa berhasil menaiki pohon jambe, dia akan dapat upah istimewa karena dia sedang menghadapi sebuah tantangan, sesuatu yang tidak lazim dikerjakan. Gini-gini kalau jangan mikir kan ya nyeneng nih, sehingga seneng itu akan melupakan susah karena meninggalkan yang disenangi. Doa kita mustajab, ada jaminan wal doa mustajab khusus untuk Ramadan. Alhamdulillah, muga-muga dengan pertolongan Allahumma. Nah, ketika kita membaca, mendengarkan daud-daud dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kehebatan Ramadan, maka rasanya akan terkurangi rasa kesedihan kita ketika kula panjenengan meninggalkan sesuatu yang disenangi. Panjenengan mana? Kan Ramadan ki seneng apa susah to, Pak? Dari sisi Ramadannya. Sisi gak duwe dhuwit iki, nek gak duwe dhuwit mbok Ramadan, mbok gak Ramadan ya bangga susah. Nek duwe dhuwit mesti gak Ramadan ya bangga bunga. Itu artinya bunga dari sisi ada uangnya. Ini dari segi Ramadannya begitu. Nah, untuk menakar apakah kita benar-benar senang dengan kehadiran Ramadan ini, nanti kita lihat ketika Ramadan habis kita senang atau susah.
Ketika Ramadan selesai, awake dhewe seneng apa bunga? Seneng apa bunga? Seneng apa susah? Hah? Seneng. Lah, logikane ngene. Kapan sesuatu niku nek teko nyenengne, nek ilang halo? Entuk duwe teko seneng, duwe entek. Nah, Ramadan teko jere sampean seneng apa susah? Ramadan entek gayane susah. Nek tekone nyenengne minggate, nek tekone nyenengne lungane nyusah. Nih, yang sing jenengan iki sing repot. Teko Ramadan jere seneng. Ilang Ramadan ya gak beres iki. Artinya ternyata kelihatannya mudah mengamalkan, melaksanakan hadis yang ringan ini kelihatannya, tapi hakikatnya kita masih bertanya-tanya dalam hati kita. Lah yo nek tekone nyenengne logikane enteke nyusahne. Jenengan tarweh niku umpane angen-angene entuk sedina alhamdulillah karek 28 dina. Dadi dinteni enteke apa dinteni awete? Seakan kita terbebani dengan sholat tarweh. Buktine apa? Begitu dapat satu hari, alhamdulillah karek 28. Setiap berkurang dia mengatakan alhamdulillah. Maknane berarti hilangnya tarweh itu hilangnya tarweh, habisnya tarweh itu menyenangkan. Kalau hilangnya menyenangkan, datangnya berarti menyusahkan. Jadi gak gampang-gampang kita ngeklaim, oh saya gembira lah dengan Ramadan, marhaban kayaknya, marhaban ya Ramadan, marhaban gombal, nek ilang malah seneng, nek entek malah seneng. Tulisi sekarang, mereka kalau orang yang sedang bertemu dalam kondisi menyenangkan, pasti tidak mengharapkan sebuah perpisahan. Justru ketika sudah ada detik-detik perpisahan, maka akan muncul rasa kesedihan. Aduh rek karek sewengi, ya Allah wadi so kumpul tinggal satu malam ini, kamu akan pergi, saya juga akan pergi, susah banget. Makanya para sahabat itu menangis ketika habis Ramadan. Rasul dawuh, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan atamanau antakuna sanah kulwa Ramadan. Kalau umatku tahu apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan, hikmah-hikmah pahala yang dijanjikan oleh Allah, maka niscaya mereka akan berharap setahun full ini jadi Ramadan semua. Jadi kan nanti buat tenangan-tenangan muka-muka dari Ramadan kabeh kan, gak pernah. Muka-muka Ramadan dihilangi paling ya. Karena secara umum yang Ramadan itu menyusahkan. Maka Nabi Dawud itu kontroversi. Kelihatannya hanya senang, tapi untuk membuat hati ini bisa senang dengan kehadiran Ramadan, ternyata kita masih ragu terhadap hati kita sendiri. Benarkah saya merasa bahagia, merasa bangga, merasa senang dengan kehadiran Ramadan? Maka perlu dicek ketika habis Ramadan. Detik-detik akan berakhirnya Ramadan ini kita gimana? Semangat menghadapi Idul Fitrinya, mercon menggelegar-gelegar, bajunya semua baru. Ini sebenarnya saya kritik ini.
beli baju baru itu yang benar itu menjelang puasa atau menjelang Idul Fitri? Kalau jenengan menjelang apa boleh tuku sandangannya? Lho ngono ki saking gobloke lah. Pas Idul Fitri ku regane mundak larang apa mundak murah? Lah nyapa sampean ngenteni Idul Fitri? Ben nyargres gitu. Yang benar secara apa namanya? Agama juga secara logika ini jenengan lek tumbas napa-napa niku sing prabot nih. Niku sebaiknya sebelum Ramadan. Artinya kita pakai baju sarung yang baru untuk tarawih itu bisa pede gitu. Tur ya entuk ganjarane nggih traweh. Sok riyo yo isih ketok anyar. Ada dua fadilah, ada dua faedah ketika kita beli sebelum Ramadan, pasare gong rame, harga belum ningkat. Manfaatnya dua, untuk pergi ke masjid nek ketok sarungi anyar mbane kok ya enggak minder gitu. Lambene nyar gak minder, rukoe nyar gak minder, nek sandale gak perlu nyar engko marai enek bahasa sing elek ditinggal sing apik digawa. Loh ini penting Bapak. Ngelabur rumah ini atau bersih-bersih lingkungan, kita terbiasa ketika menjelang apa? Melakukannya itu menjelang hari raya. Tidak terlalu signifikan sebenarnya kepentingan hari raya itu hanya untuk sholat Idul Fitri. Nggak ada keterangan-keterangan yang lain. Tapi kalau Ramadan, subhanallah, kita bersih-bersih lingkungan menjelang Ramadan berarti menghormati kehadiran Ramadan, menyamankan suasana Ramadan. Masjid-masjid diperbaiki sebelum Ramadan, tarweh terasa nyaman. Kadang-kadang wedek balik ngenteni arep riyoyo lagi ribut-ribut, akhirnya nggak sempat tarweh. Padahal hari-hari akhir Ramadan adalah hari di mana kita mengharapkan terjadinya Lailatul Qadar. Tapi kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, yang bersih-bersih, yang belanja-belanja, yang beli ini beli itu, akhirnya tertinggallah kesempatan malam untuk iktikaf dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya niki kula promosine sebagul sarung ben mundak laris saiki. Hadirin rahimakumullah. Nek kula jenengan cerna, ternyata hadis Kanjeng Nabi man barika bidukhuli Ramadan ini realisasinya menyulitkan. Realisasinya sulit. Karena apa? Karena logikanya dengan berpuasa kita sejatinya meninggalkan sesuatu yang disenangi. Ngono kok kongkon seneng. Bisa ora tantangan. Iso poka ninggale barang sing disenengi kok kongkon iso seneng. Niku rada angel. Tapi ketika kita melihat dari sisi lain manfaat, faedah, fadilah, maka insya Allah sedikit atau banyak hati kita akan terisikan rasa bahagia dengan kehadiran Ramadan. Mudah-mudahan seperti itu hati kita semuanya. Allahumma, sehingga dengan motivasi merasa senang, puasa terasa ringan, tadarus terasa ringan, tarweh terasa ringan, karena didorong oleh rasa senang dengan kehadiran Ramadan. Ramadan bukan sesuatu beban, tetapi Ramadan adalah suatu kebanggaan bagi kita sebagai umat Islam. Hadirin, kalau cerita tarweh gitu, kenapa iki kroso. Pada zaman Rasul sebelum ada tarawih seperti ini, maka Rasul pada waktu malam bulan Ramadan pergi ke masjid, gak terlalu banyak orang dan belum ada instruksi secara massal.
wonge kursi hari pertama. Hari kedua rada akeh mergo berita menyebar, oh hanya Nabi keluar sholat malam di masjid dalam rangka Qiyamul Lail bulan Ramadan. Hari kedua sedikit, hari ketiga agak banyak, hari keempat full masjid enggak muat. Hari ketiga nih masjid niki mboten muat, masjid pada zaman Kanjeng Nabi tentunya enggak muat. Dan terawih wong pare ya. Niki sebagai pertimbangan. Nek pada zaman Kanjeng Nabi malam pertama sepi, malam kedua agak rame, malam ketiga full enggak muat. Anak yang pare biar gitu. Ya mudah-mudahan awalnya sudah begitu full atau banyak begitu. Yang kedua semakin banyak, tidak semakin melorot. Ini kalau kita lihat sunnah Rasul seperti itu. Tapi kenapa rata-rata nyapa tuh? Rata-rata kok ngono. Malam pertama rame, kedua mulai turun semangatnya, ketiga tinggal 3 baris. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu, tapi istiqomah. Kita berpikirnya hanya 1 bulan kita sholat tarweh, di lain Ramadan nggak boleh tarweh. Tarweh itu maksimal 20 rakaat, dilebih juga nggak boleh. Jadi kan kemaruk terlalu semangat, aku tak taraweh 100 rakaat, nggak boleh. Karena semua itu ada batasan, ada ukuran-ukuran yang telah ditentukan oleh syariat. Walaupun itu sesuatu yang sifatnya sunnah, tetapi kalau lebih daripada hitungan yang ditetapkan itu tidak boleh. Mikirin ngeten Bapak. Terus mung sak bulan. Cara dihitung begini ya maksimal ya 30 bengi. Gitu tarweh ya ora masalah. Tidak ada yang merasa terganggu. Kegiatan kita semuanya tetap berjalan normal. Bukti ini kemarin kita tarweh, setahun yang berjalan juga biasa-biasa. Sekarang datang lagi Ramadan, kita buat tarweh ya biasa-biasa. Sing biasa ganti duit ya bangga ra duwe duit. Muga-muga malih duwe duit, Allahumma amin. Artinya apa? Kondisi tarweh, kondisi Ramadan ini rasanya tidak terlalu berpengaruh kepada perjalanan hidup kula panjenengan. Dikit tarweh malih gak payu lek dodol, tidak. Dikit tarweh malih bangkrut dagangane, tidak. Dikit tarweh kemudian rasanya badan ini sakit semua, tidak. Artinya ibadah tarweh itu tidak berpengaruh kepada kita, tetapi memberikan banyak pahala kepada kita. Maghribnya 10. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk mengawali pengajian menika memang sengaja Allah sampaikan hadis yang ini untuk mengingatkan agar kita bisa merekayasa hati kita semua agar bisa menerima Ramadan dengan rasa bahagia. Karena kebahagiaan dengan hadirnya Ramadan itu harganya mahal, dibalas oleh Allah surga, diharamkan oleh Allah masuk neraka. Itu bondo bunga gitu. Bondo bunga. Tapi yo coba jikok bunga itu kok malah gak poso ngregete. Ketika kita berbahagia ada tamu, datang tamu yang kita merasa bangga bahagia, masuk tamu nembak umbar. Kur seneng aku sampean rene, aku bahagia sampean teko, tapi gak menghormatinya. Ya itu
bahasa-bahasa semu, hanya bahasa basi, rasa bahagia terhadap kehadiran kamu ternyata nggak diberi apa. Mudah-mudahan kalau panjenengan benar-benar bisa tertanamkan dalam hati kita rasa bahagia, dan kebahagiaan kehadiran Ramadan itu mengangkat himmah kalau panjenengan, mengantarkan hati kalau panjenengan untuk ringan melakukan puasa, untuk mudah melakukan apa saja yang menjadi rentetan daripada bulan Ramadan menikah, termasuk sholat tarawihnya, sholat witirnya. Kalau witir itu sudah abonemen tiap malam, kalau tarawih hanya 1 bulan saja. Dengan berpikir tentang manfaat Ramadan, hikmah Ramadan, maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang merasa bahagia dengan kehadiran Ramadan. Maka insya Allah dengan rasa bahagia dan kemudian melaksanakan puasa dengan rasa bahagia, kita akan diharapkan untuk masuk neraka. Mudah-mudahan kita selamat neraka di dunia, juga neraka di akhirat nanti. Allahumma amin. Mudah-mudahan kalau panjenengan diberi kekuatan dohir batin, rezeki diberikan lancar oleh Allah untuk sanggup beribadah, sehingga kita mudah untuk melaksanakan ibadah karena ditunjang oleh rezeki yang cukup, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin manfaat bersama. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.